Oke. Ada yang tahu kan nih? Coba nih, boleh nih taruh di kolom chat atau enggak langsung ngomong aja. Boleh di unmute. Coba kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan di antara mereka nih? Ada yang kulitnya Gen, putih, gen. Ayo, apa lagi? Apa lagi? Selain gen, ayo ada lagi kak? Oh, kan ada yang putih, ada yang coklat gitu kan ya. Ada yang rambutnya ini nih kayak apa sih? Ya gitu ya, berduri-berduri gitu. Terus apa lagi? Ya macam-macam ya. Nah, tadi bener tuh. Ada yang ngomong tuh. Oke, ada yang ngomong DNA. Ada yang ngomong gen. Oke, yang semua kalian katakan itu bener banget guys. Jadi eh, gimana caranya mereka ini bisa berbeda-beda? Itu semua karena gen. Jadi mungkin secara simpel ya. Secara simpelnya tuh kakak mau katakan kalau gen itu adalah sesuatu blueprint gitu. Kayak suatu cetakan. Jadi kayak misalnya kalau kalian mau bikin seorang misalnya mau bikin rumah, itu kan pasti gambar dulu namanya denahnya. Nah, gen itu bisa kita samakan dengan DNA gitu ya teman-teman ya. Jadi rancangannya gitu ya. Jadi yang menyebabkan mereka berbeda betul banget kata kalian tuh ya. Ada gen dan DNA. Oke? Oke. Selanjutnya kita mau masuk dulu nih ya. Kita langsung masuk ke soal ya. Gen dan DNA. Oke, ini masuk ke soal pertama. Yuk, udah pembahasannya. Ya udahlah ya. Tunggu tunggu. Kakak lupa height ya udahlah ya. Jadi nomor satu kakak langsung bahas aja ya. Maaf nih, jadi nggak bisa nyoba. Oke, jadi tunggu sebentar. Kakak lupa di mana ini di height. Oke, jadi kita langsung masuk ke nomor satu ya. Jadi berikut ini adalah alasan Mendel menggunakan tanaman ercis untuk percobaannya. Kecuali itu di sini jawabannya ini ya B ya. Kenapa B? Nah, di sini kita pembahasannya. Alasan Mendel menggunakan tanaman tersebut adalah mudah dapat melakukan penyerbukan silang, mudah dapat, mudah hidup atau dipelihara, berumur pendek, cepat terbuah, dapat terjadi penyerbukan sendiri, dan banyak jenis yang memiliki sifat yang colok. Oke, daripada kakak bacain, mending kakak sedikit bercerita nih teman-teman ya. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa kalau dibilang bapak apa namanya bapak pewarisan sifat kita gitu ya, bapak yang menemukan pewarisan sifat itu namanya Bapak Mendel gitu ya. Mendel. Nah, saat itu dia tuh pengen ngecek teman-teman, apakah eh, apa apakah eh, apa namanya makhluk hidup itu memiliki kesamaan sifat gitu dengan induknya. Jadi sewaktu itu dia menggunakan tanaman ercis. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus pakai tanaman ercis? Kenapa nggak pakai kebangkol atau kenapa nggak pakai caisim, kenapa nggak pakai katuk gitu ya, atau mungkin pohon-pohon lainnya gitu ya? Oke. Nah, di sini dia tuh mikir teman-teman, umur manusia itu nggak panjang ya kan. Jadi sementara itu dia itu membutuhkan suatu penemuan yang umurnya tuh lebih pendek daripada umur hidupnya. Nah, disitulah salah satunya tanaman ercis teman-temannya. Karena tanaman ercis itu uh, melakukannya apa mudah didapat itu yang pertama. Kedua tuh berumurnya pendek teman-teman. Itu apa jadi anggapannya dia tuh sewaktu itu kan dia tuh misalnya dia menyilangkan tanaman ercis ini teman-teman ini bulat misalnya bulat tanaman ercis disilangkan dengan tanaman ercis yang keriput. Keriput. Jadi ingin mencari kesamaan sifat, apakah gini, jika disilangkan, apakah ada kesamaan sifat di keturunannya gitu ya. Misalkan setelah disilangkan, ini ada banyak tanaman ercis nih, ercis gitu kan ya. Ada yang kecil, ada yang gendut, ada yang kayak gini gitu ya. Nah, tapi ingat kan kita nggak bisa coba nilik di keturunan pertama gitu kan. Dia pengen melakukan penyerbukan lagi gitu. Dia ingin silangkan antara yang ini dengan yang ini disilangkan lagi. Jadi hingga dia menemukan beberapa hukum. Makanya nanti kita mungkin di SMA yang bakal diperdalam ada 3 hukum Mendel gitu ya. Mungkin yang pertama kalau nggak salah monohibrid, yang kedua dihibrid, yang ketiga kakak lupa. Kalau nggak salah itu agak ada penyimpangannya. Cuma itu nanti kan akan belajar di kelas 12. Nah, untuk di kelas SMP kelas 9 ini kalian akan fokus kepada hukum Mendel pertama gitu ya. Yang monohibrid sama mungkin sedikit tentang dihibrid ya. Oke, jadi sampai situ Eh, kemudian apa lagi? Apa yang menyebabkan Mendel ingin menggunakan tanaman ercis selain umurnya pendek? Yang kedua adalah melakukan penyerbukannya silang teman-teman ya. Dia melakukan penyerbukan silang
Terus, jadi bukan penyerbukan sendiri ya. Jadi gini, maksudnya penyerbukan silang apa sih? Jadi kalau kalian tahu teman-teman ya, ada namanya bunga nih, ada bunga, kata sini ya, ada bunga, ini, ada bunga lengkap, gini ya. Jadi ada putiknya di sini teman-teman. Nah, di sini ada benang sari. Nah, coba deh kamu mau nanya dulu dong. Yang kelamin jantan, yang putik atau benang sari? Ayo, boleh taruh di kolom Yang chat. sari, Kalau Kak. nggak langsung aja. Ya, yang jantan bener ya. Benang sari ini benang sari, benang sari. Ini jantan. Ntar ini putik, ini betina. Nah, kalau misalnya suatu bunga sempurna, dia itu bisa melakukan penyerbukan sendiri teman-teman. Anggapannya nih, apa ya? Jadi anggapannya tuh satu bunga tapi punya dua alat kelamin gitu teman-teman. Kalau di kita namanya apa ya? Aduh, kakak lupa. Pokoknya kalau di makhluk hidup ada juga namanya cuma kakak lupa. Tapi kalau di bunga namanya anggapannya ini bunga yang memiliki dua apa namanya dua alat kelamin gitu ya. Nah, sehingga kalau dia punya dua alat kelamin gimana? Ya dia bisa melakukan penyerbukan sendiri gitu kan. Ini kan serbuk sari dari sini. Jatuhnya ke sini nih. Nah, nanti sampai sini akan dibuahi. Nah, otomatis anaknya ya anaknya ya apa dari gen dia sendiri dong. Kayak misalnya eh, dia ini punya DNA ya, dia punya DNA gitu dari benang sari. Nah, masuk ke putik dibuahi dengan DNA yang sama, ya otomatis anaknya persis sama. Misalnya di bunganya merah, ya nanti keluarnya anaknya juga bunga merah. Jika nanti misalnya bunganya warna hijau, ya persis anaknya warnanya hijau, gitu ya. Makanya kenapa diperlukan penyerbukan silang supaya hasil sifat yang didapat bisa berbeda-beda, teman-teman. Jadi kita bisa amati perbedaannya apa, gitu. Oke. Kemudian cepat berbuah. Cepat berbuah itu berarti musim kawinnya cepat gitu ya. Ya artinya sama kayak dia, umurnya pendek, cepat berbuah itu bisa membantu si siapa? Si Gregorius Mendel ini untuk melihat keturunan-keturunan lainnya gitu. Misalnya ini F1 disilangin ada lagi F2. Nah, dia pengen tuh sampai keturunan mungkin keturunan ke 100 gitu. Dia bisa gitu selama hidupnya. Nah, terus apalagi jenis yang dimiliki atau sifatnya tuh kontras teman-teman. Mungkin ada yang bulat keriput, mungkin juga kalau nggak salah warnanya berbeda setahu kakak. Cuman aku lupa ya. Tapi pokoknya sifatnya mencolok. Jadi itu dia bisa apa namanya melihat perbedaannya gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya terlebih dahulu. Apakah sudah cukup paham? Udah, Kak. Paham, Udah Kak. ya. Oke. Udah, Kak. Oke. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ya ke yang kedua. Soal kedua nih. Ayo, boleh dicoba dulu ya teman-teman nih. Mangga manis berbuah besar, genotipnya MMBB. Kalau di sini kakak sebutnya ini ya, misalnya yang M besar tuh mama gitu, mama babu gitu, misalnya. Jadi biar gampang gitu, daripada M besar, B besar, B kecil. Wah, repot. Yuk, Mbak, kakak kasih waktu, nanti kalau udah dapat jawabannya, boleh taruh di kolom chat, kalau nggak langsung unmute aja ya guys. Yang C, Kak. Oke, siapa tuh yang ngomong C? Kalisa ya? Iya. Wih, dari SMP mana deh? Dari SMP Bezalel, Kak. Wah, di mana tuh Bezalel? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Wah, oke, mantap nih. Kelas 9 kah, Iya, Kalisa? kelas 9, Kak. Oke. Di sekolah udah belajar ini belum? Persilangan. Udah. Oh, oke, oke. Jadi ini yang lain setuju gak sama Kalisa nih? Jawabannya C nih. Iya. Setuju ya, C. Oke. Mungkin kakak jelasin singkat aja karena mungkin beberapa yang udah tahu gitu ya. Jadi kan anggapan itu dua besar. Jadi kan ini ada M besar, B besar, B kecil. Nah, gamet, di sini kakak kasih sedikit penunjuk. Ini dia. Gamet itu sel kelamin, teman-teman. Ya. Gamet itu sel kelamin. Ada dua macam. Jadi gamet jantan dan gamet betina. Kalau di kita itu mungkin gamet jantan kita sebutnya sperma. Sebenarnya kalau gamet betina kita sebutnya ovum atau sel telur. Ya. Nah, setiap gamet itu membawa setengah dari genotipnya dan bersifat haploid. Jadi genotip itu, kalau kalian tahu kan genotip itu adalah gen yang nggak kelihatan. Mungkin nanti di slide selanjutnya bakal bisa lebih paham kali ya. Nanti genotip. Jadi ini kamu kasih aja. Ini genotip nih teman-teman. M besar, M besar. Nah, satu gamet itu hanya membawa
setengah. Jadi kok misalnya M besar, itu ada 2, berarti diambil setengahnya. Ya udah berarti ambil salah satu. Kalau nggak ini, ya ini. Tapi karena M besarnya sama nih, M besar, berarti ambil satu. M. Nah, karena ini B besar, B kecil, berarti ambil satu. Dipasangkan nih teman-teman, M besar dengan B besar, M besar dengan B kecil. Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya ya M besar, B besar, M besar, B kecil. Gitu ya. Sampai sini udah pada paham atau masih ada yang mau ditanya teman-teman? Paham, Kak. Paham ya? Oke, kakak lanjut. Kak masih di mute. Oh iya, terima kasih. Oke, jadi nih, udah ada pembahasannya nih. Gampang nih. Ayo. Jawabannya apa? C. Homozigot. C, Kak. C, Kak. C, Ah, Kak. C. Betul banget ya, guys. Jadi jawabannya C. Alel homozigot resesif. Nah, kalau kakak tanya, homozigot, alel homozigot dominan, yang mana? Ayo. B. B. B, Kak. B. Ya, oke. Ini alel homozigot dominan. Oke. Kalau kakak tanya, alel heterozigot, yang mana? A. M. Kenapa nggak D? Karena yang besar lebih dulu biasa. Tuh, jadi yang dominan, anggapannya gini, kalau orang dominan pasti nutupin yang resesif gitu ya. Misalnya kalau di kelas kalian ada yang dominan gitu ya, pasti kan nutupin yang anggapannya yang pasif gitu, yang pemalu gitu kan. Misalnya orang ini dominan ngomong ya, berarti kan dia sering depan gitu kan. Sementara yang malu di belakang, ya nutupin. Jadi harus yang dominan dulu, baru resesif. Ini kakak tambahin ya di sini ya. Ini alel heterozigot. Aduh, sorry. Ini he. Bentar, teman-teman. Oke. Oke. Jadi sebenarnya dari kata-katanya teman ya, dari kata-katanya aja, homo itu artinya sama. Zigot berarti tadi kan si gametnya itu. Kalau hetero itu kan apa namanya? Heterogen ya, dari heterogen artinya beda-beda gitu ya. Ya, itu sedikit kalau kalian agak lupa apa itu yang homozigot, apa yang heterozigot gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Tadi kakak mau jelasin sedikit tentang ini nih. Jadi, kalau kalian tahu, mungkin kalian belum belajar di SMP kayak gini. Apa sih namanya? Struktur kromosom. Belum tahu ya? Halo? Belum dibelajar di kelas kah? Belum ya? Oke. Jadi, sebenarnya alel itu apa sih? Nah, gitu kan bingung kan? Kalian sering pernah bertanya nggak kayak, apa sih itu alel gitu kan? Karena dulu kakak juga sempat tanya tuh, alel itu apa sih? Guru cuma ngomong alel, tapi nggak dijelasin gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman ya. Alel itu, sebelum masuk alel, jadi kalian tahu kan, kalau kromosom tuh kayak gini bentuknya nih, X. Pernah lihat nggak kalian teman-teman? Kromosom tulisannya X gitu. Pernah, Kak. Pernah ya? Nah, jadi di dalam satu pasang kromosom ini, sebenarnya tuh dia bentuknya tuh bukan X gini teman-teman. Dia tuh bukan X kayak gini. Bukan. Tapi dia tuh bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Saya gambarin. Nah, gini. Nah, jadi tuh bukan bagian silang gini. Bukan, teman-teman. Tapi satu pasang ini sama satu pasang ini. Tapi karena dia bergabung, nah tengah-tengah ini namanya anggapnya sebagai pengikat. Tapi aku lupa namanya ya. Itu ada di kelas 12 nanti kalian belajar. Iya, sentromer. Ya bener banget tuh. Jadi kayak gini guys bentuknya, bukan X kayak gini ya. Dia bentuknya kayak gini. Nah, yang dimaksud dengan alel itu apa? Ini kan kalau kalian perhatiin ini gen, untayan gen itu akan membentuk apa? Namanya DNA ya. DNA itu akan mengikat protein, namanya protein histon.
Nah, ini kalau dikumpulin, dikumpulin, nah jadi kromosom. Jadi tuh sebenarnya dalam ini nih, ini banyak gen-gen teman-teman. Nah, gen-gen yang berpasangan ini gen-gen yang berpasangan ya. Misalnya gini, di gen ini sebenarnya kan ada yang namanya gen terbaca sama gen nggak terbaca. Jadi kalau misalnya agak sedikit nyinggung kelas 12, tapi nggak apa-apa. Ini buat pengenalan kayak awal ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanti belajar di kelas 12, kayak misalnya kayak gini. Oke, itu ya. Nah, nanti tuh ada namanya urutannya terbaca dan urutan nggak terbaca. Misal, kakak bilang ini namanya urutan terbaca. Terbaca. Nah, misal urutan terbaca ini terbaca sebagai apa? Misalnya, oh, terbaca sebagai warna biru. Warna biru. Nah, artinya nanti apa namanya dia akan mengirimkan kode-kode genetik untuk membuat si misalnya ini gennya bunga. Gen bunga ini menjadi warna biru. Gitu. Nah, di sementara ada namanya daerah lain ini tidak terbaca. Tidak terbaca. Oke. Gen yang nggak terbaca itu, nah itulah ini namanya di sini. Gen tidak terbaca. Gen tidak terbaca. Nah, jadi gen terbaca itu ada dalam sebuah lokus gen, teman-teman. Lokus gen itu apa? Tempat gitu ya, tempat gen yang terbaca. Nah ini, jadi dalam ini namanya lokus. Nah tapi kalau dalam bahasa apa sih namanya ini? Bahasa biologi, saya nggak tahu ini bahasa dari mana, tapi namanya genealogi gitu ya. Loci itu lokus kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya teman-teman ya. Nah, misalnya dalam sini tuh ada gen namanya gen P ya. Sini kita bilang P. Nah, berarti ada pasangannya juga nih, seberangnya juga teman-teman. Seberangnya juga membaca warna gen. Nah, tapi warna gennya itu apa? Apakah P besar? Apakah dia mungkin P kecil? Nah, itu kita nggak tahu. Kalau misal pasangannya P besar P kecil berarti disebutnya heterozigot. Kalau misalnya dia P besar P besar berarti dia alel homozigot dominan. Tapi kalau dia P kecil ya berarti dia alel eh, homozigot resesif begitu. Jadi ini gini ya, tuh kira-kira kayak gini gambarnya teman-teman. Sepasang alel, ada tiga pasang alel. Nah, jadi di antara alel-alel itu ada spasi pasti teman-teman. Spasi itu adalah gen yang nggak kebaca. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelumnya? Gen yang tidak terbaca tadi apa, Kak? Oh, gen yang nggak kebaca, tunggu sebentar ya. Kakak agak sedikit lupa namanya. Sebentar kakak cari. Kakak sebentar ya, sebentar. Jadi kalau menurut ini ya teman-teman yang setahu kakak, jadi gen yang nggak kebaca itu nanti disebutnya itu intron. Sementara yang nanti bakal terbaca disebutnya ekson. Tapi nanti kalian belajar itu nanti di kelas 12. Tapi nggak apa-apa, bagus tadi yang bertanya itu gen tak terbaca namanya ekson ya. Intron. Sementara kalau terbaca itu ekson. Gitu. Oke, Kak. Oke, oke. Nih gimana Mas, ada yang mau nanya nggak? Gak apa sih, emang sebenarnya ini biologi itu apa ya? Pembayangannya seru gitu teman-teman. Dari bagaimana dari gen kecil ini tiba-tiba dari kromosom, sementara aja kromosom tuh masih kecil banget gitu ya. Ini sebenarnya kakak pengen banget nih kayak coba ya kakak bisa coba apa namanya tuh kayak praktikum gitu ya. Tapi ya udah lah ya, karena itu mesti mesti butuh alat yang sangat canggih, jadi kayaknya nggak belum memadai di Indonesia. Oke, jadi gimana? Ada yang masih mau bertanya? Apakah sudah paham semua? Oke, paham Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke, silakan untuk soal nomor 4 boleh dicoba terlebih dahulu. Kasih waktu biasa seperti biasa 3 menit.
Nanti yang udah langsung aja. Eh, aku belum paham, Kak. Oh, belum paham di mana nih? Apa mau balik dulu? Ini yang belum paham boleh taruh apa? Boleh ketik di mana? Boleh ketik di chat di mana nggak pahamnya? Ulang sedikit dong, Kak. Oh, oke oke. Ulang sedikit ya. Sebentar teman-temannya kita yang ulang sedikit. Oke, jadi untuk yang tadi, oke. Jadi untuk yang tadi itu, kalau ulas sedikit ya. Jadi sebenarnya struktur kromosom itu bukan X seperti ini ya kan. Struktur kromosom itu adalah anggapnya kayak tangan, ini tangan sebelah kiri digabung dengan sentromer dengan tangan sebelah kanan. Makanya bentuknya tuh menyerupai X. Nah, sebenarnya strukturnya itu dari mana? Pertama dari namanya pita DNA. Ini pita DNA dan ini adalah ini namanya basa nitrogen. Tapi nanti kita nggak usah terlalu dalam ya, karena nanti kalian belajar itu di kelas 12. Tapi kalian cukup tahu aja ini namanya basa nitrogen. Tambahin deh ya. Nah, dari urutan sequence atau urutan kita ini akan membentuk DNA, teman-teman. Nah, DNA ini akan melilit dari protein histon, ya. Protein histon. Nah, protein histon juga lama-lama apa? Kayak berkumpul menjadi satu nih, memadet, akhirnya menjadi kromosom. Nah, nah ini adalah struktur kromosom tapi tanpa sentromer, teman-teman. Jadi kita anggapannya satu lengan ya. Sebenarnya ini ada sentromernya, tapi untuk penggambaran lebih gampang, jadi dipisah gitu ya. Nah, di dalam sentromer ini kan, di dalam sentromer, di dalam lengan kromosom ini kan, tadi kita tahu ya, ini kan merupakan kumpulan dari para gen yang melilit protein histon, gitu ya. Nah, gen-gen yang terbaca, ya, gen terbaca itu tadi apa disebutnya ekson ya. Ini intron. Gen yang terbaca ini itu akan berada di dalam suatu lokus gen namanya. Ya, lokus gen itu adalah tempat di mana gen tersebut terbaca. Terbaca sebagai apa? Terbaca sebagai blueprint atau denah dari struktur makhluk hidup gitu teman-teman. Nah jadi enggak semua, anggapnya nggak semua pita DNA itu diterjemahkan sebagai denah dari struktur tubuh makhluk hidup. Jadi hanya sebagian gitu ya. Misalnya di daerah ini nih, ya, dan juga di daerah ini. Nah, daerah ini dan daerah ini tuh biasanya tuh karena dia pasangan, pasangan gitu, berpasangan. Jadi itu pasti di daerah yang sama, di daerah terbaca yang sama, itu pasti apa namanya memiliki pembacaan gen yang sama. Misalnya kalau di sini tuh warna, ya nggak mungkin di sini nggak mungkin di sebelah kanan yang sebelah sini tuh itu misalnya bentuknya besar atau kecilnya enggak. Bisa kalau warna dengan warna, misalnya besar tubuh dengan besar tubuh, begitu ya. Nah seperti ini aja teman-teman ya. P besar, A kecil, dan B besar B kecil. Gitu ya contohnya. Nah ini adalah bagian gen yang nggak kebaca teman-teman. Nah, ini disebutnya dengan intron. Begitu. Jadi, apakah cukup jelas siapa? Belgisa? Ada yang masih mau ditanya? Oke, Kak, jelas. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Tadi ke soal nomor 4. Yuk, boleh silakan dicoba terlebih dulu. C, Kak. Oke, ini C. Siapa yang ngomong C berarti? Nabila. Oh, Nabila. Oke. Oh, ada yang jawab D. Oke, boleh. Yuk, yang lain. Setuju dengan kubu Nabila atau kubu Azara nih? C, Kak. Dek, Kak. D ya. D, D, Pada D. jawab. Oh, ada yang jawab D. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja ya teman-teman ya, supaya nggak bingung. Jadi gini, pertama ada kacang ercis, berbunga ungu nih. Nah, bunga ungu berarti dia cuma punya sifat nih, sifatnya ungu. Jadi karena dia ungu, berarti dia U besar ya. Ini P, parentalnya.
U besar, U besar. Dicilangkan dengan kacang U kecil, U kecil. Apabila keturunan pertamanya disilangkan dengan samanya, maka rahasia genotipnya. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang perlu kalian perhatiin, bahwa yang ditanya itu adalah rasio genotip, teman-teman. Genotip artinya adalah sifat yang nggak kelihatan. Misalnya, kalian misalnya punya kulit putih, nah gitu ya. Tapi kalian nggak tahu kan kalau misalnya kakek nenek kalian, mungkin kakek kakek nenek moyangnya, mungkin kakek 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 kakeknya lagi itu mungkin punya kulit yang warnanya hitam. Nah jadi sebenarnya tuh kalian tuh mewariskan kulit warna hitam, tapi sifatnya resesif. Nah makanya genotip itu artinya kan nggak kelihatan. Genotip, gen tuh nggak kelihatan kan di dalam tubuh kita. Jadi tuh ini hasil persilangannya karena ini kasih U besar ya teman-teman. U besar dan juga U kecil, maka gametnya apa? U besar dan U kecil. Oke. Sini kakak aku lupa kasih tambahin ya. Sebenarnya ini ada sifat intermediate. Jadi kalau sifat intermediate disilangkan. Sebentar. Ada yang salah kayak ini. Oh, keturunan pertama. Oh iya benar-benar. Maaf, maaf. Keturunan pertama. Jadi ini P, ini gamet ya. Gamet. Tunggu. Kakak tulisnya jelek sekali. Gamet. Nah, ini F1-nya. Jadi U besar, U kecil. Nah, parental 2, berarti si U besar, U kecil ini. U besar, U kecil disilangkan dengan U besar, U kecil. Nah, ini hasilnya. Ini kan ada U besar, gametnya U besar dan U kecil nih. Nah, ini juga U besar, U kecil. Tinggal kita silangkan ini sama ini sama ini. Gitu. Jadi nanti hasilnya U besar banding U besar, U kecil banding U kecil, U kecil. Jadi ini 1:2:1. Jadi jawabannya benar adalah D. Benar kubu Nabila. Oke. Kalau yang masih bingung, tenang aja nih. Kakak kasih gambarnya sebentar ya. Ini sebenarnya dari sini. Oke, biar kalian lebih ngerti nih. Hukum Mendel, persilangan monohibrid dominan. Boleh kalian baca dulu. Jadi supaya nanti kalau yang bingung tinggal tanya kakak aja ya. Langsung taruh di chat. Atau enggak langsung unmute. Tapi kalau udah paham, langsung taruh di chat ya, teman-temannya. Kasih waktu mungkin sekitar 5 menit ya buat baca ya. Ntar kalau udah pada selesai ngomong, paham kak? Gitu. Paham, Kak? Oke, oke. Yang lain gimana? Udah paham belum nih? Sudah paham, Kak. Udah ya. Jadi, Paham, Kak. oke, jadi yang fenotip itu tadi kakak bilang, fenotip itu yang kelihatan. Yang kelihatan dari kalian, nah genotip tuh merepresentasikan gennya. Apa sih namanya? Pasangan alelnya, teman-teman. Karena dia namanya gen gitu ya. Gen itu artinya dalam, nggak kelihatan. Ternyata gitu aja. Jadi jangan kebalik. Jadi lebih hati-hati kalau membaca ya. Yang diminta itu genotip atau fenotip. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman ya. Ke soal nomor 5. Iya, kakak lupa. Oke, ke jawaban D, kakak langsung aja. Maaf ya. Ini hari ini kakak lupa banyak. Perasaan tadi kakak udah ini deh. Udah aku hapusin tapi masih ada. Oke, jadi presentasi fenotip. Nah, kan itu fenotip berarti yang kelihatannya. Pada keturunan pertama hasil persilangan antara kacang berbiji bulat dengan
kacang berbiji kisut. Nah, ini berarti kita langsung aja teman-temannya. Parental. B. P-nya apa? B besar disilangkan dengan B kecil. Karena di sini cuma ada B, dikasih B. Di sini cuma dikasih B. Ya udah. Berarti F1-nya ini gamet ya. Gamet F1-nya B besar, B kecil. Ini 100% ya teman-teman. 100%. Gitu. Mungkin sampai sini yang ini kayaknya pada paham lah ya. Nggak ada masalah yang di sini ya. Jadi jawabannya D. Aman guys? Paham nggak nih guys? Atau ada yang bingung? Mau nanya. Masih Kak. Dari mana, Kenapa? Kak? Masih bingung? 100%-nya itu dari mana? Karena ini B dengan B. Cuma ada satu kemungkinan. Ya, 100% berarti kan. Anggapannya udah pasti B besar B kecil. Kalau Oh, mungkinnya kalau misalnya yang misalnya 50% atau itu misalnya disilangkan antara tadi kita coba ya. B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil gitu misalnya. Berarti kan ini kan kita dapat B dengan B. Ini B dengan B. Berarti ini kan tadi kalau kita melalui persilangan, berarti kita dapat ya teman-teman B besar banding B besar B kecil banding B kecil. Atau banding 2 banding 1. Nah, berarti kok misalnya ditanya presentasenya ini, berarti apa? 1/4. Ini kan 1 ya. Berarti 1 dari 4 kan. 1 dari 4 berarti artinya 25%. 25% bulat. Nah, B besar B kecil ini kalau dia sifatnya intermediate, nah berarti dia menggabung ke B besar B besar. Tapi kalau misalnya dia nggak intermediate, berarti dia gabung ya. Anggaplah kita anggap B besar sama dengan B besar B kecil. Jadi kalau intermediate itu artinya B besar B kecil ini akan membentuk sifat baru, bukan besar, bukan si bulat gitu ya. Jadi kita anggap B besar B kecil, berarti ini kita dapat perbandingannya 3/1 teman-teman ya. 3/1. 3/1 berarti 75% bulat. Karena kan 3 dari 4 gitu. Sementara 25%-nya kisut. Gitu. Gimana? oke Kak, paham. Paham ya? Aman ya? Kakak lanjut. Ini bukan genitip ya guys. Ini genotip. Nanti kakak ubah di slide-nya. Ya boleh kakak kasih waktu 3 menit buat mencobain. Kalau udah langsung unmute aja. Kalau nggak taruh di kolom chat ya. Oke nih, udah ada yang jawab B besar, B kecil. Oke, soal nomor 6 ya. Oke, jadi oke, udah banyaknya jawabnya B. Benar, benar banget guys. Wah, ini pada pintar-pintar nih, murid terjago nih. Jawabannya B, besar B kecil. Jadi kalau di sini aku bahas singkat aja ya. Kacang RCS berbiji bulat dikawinkan dengan kacang RCS berbiji keriput. Sifat bulat dominan terhadap keriput keturunan pertamanya. Jadi B besar dikawinkan dengan berbiji keriput. Keriput berarti B kecil kecil. Gitu ya. Keturunan pertamanya menghasilkan kacang berbiji bulat dengan genotip. Nah, ini genotipnya dari ini kan B, ini B
intinya kalian dapat nggak ini? Dapat lah ya. Kalian nggak bikin kalian agak sedikit ketutupan sebentar guys. Oke, kita lanjutkan guys. Kita lanjutkan. Tunggu. 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 Bentar. Oke, lanjut guys. Yuk, nomor 7. Boleh, silakan dicoba terlebih dahulu. Kasih waktu kalian seperti biasa 3 menit. Kalau udah, seperti biasa ya, taruh di chat. Oke, udah pada jawab nih. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke, pasti rata-rata kalian ada beberapa yang pasti ngomongnya, aku hafal kayak Kak, hafal nih. Perbandingan kalau fenotipnya, kalau sifat intermediate. Tapi coba kita bahas ya. Oke, ada ini nggak ya, Kakak? Tunggu sebentar. Ya ada catatannya. Oke, ini dia di sini ada catatannya. Di sifat baru M besar M kecil. Oke, pertama tuh parentalnya teman-teman ya. Parentalnya siapa? Persilangan bunga pukul 4 merah. Berarti M besar yang besar. Dengan putih, disilakan dengannya putih, berarti M kecil nih. Yang memiliki sifat intermediate, berarti intermediate-nya apa teman-teman? M besar, M kecil, berarti S1-nya M besar M kecil. Nah, perbandingan fenotip pada F2-nya. Nah, ini kita F1 ini kalau misalnya ditanya F2-nya, ingat ini teman-teman, ini biasanya bahasa biologi pasti kayak gini. Tiba-tiba ditanya fenotip pada F2-nya. Padahal kita nggak tahu filial satunya tuh dipasangkan dengan siapa. Nah, kalau kayak gini langsung aja teman-teman dipasangkan dengan sesamanya. Jadi parental 2-nya ini kan si M besar ini. Jadi M besar M kecil disilang dengan sesamanya teman-teman. Perbandingan genotipnya, ya udah ini kan M besar, M kecil, M besar, M kecil. Ya berarti ini apa teman-teman? Duanya. M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. 1:2:1. Jadi jawabannya A. Nah, yang B, teman-teman, itu kalau dia itu dihibrid, teman-teman. Jadi kalau dia itu punya dua sifat. Karena di sini bunga pukul 4 doang, bunga pukul 4 merah dan putih, kan cuma satu sifat. Yaitu siapa? Sifat warna. Kecuali dia bilangnya gini, bunga pukul 4 merah besar dengan bunga pukul 4 putih kecil. Nah, itu nanti kalau misalnya dibilang sifat intermediate, teman-teman benar tuh, 9:3:3:1. Ya. Ini juga ya benar ya. Jadi kan tadi kalau di slide kakak sebelumnya nih, yang ini nih, kasih bentar ya. Yang ini nih. Kak, tadi kalau di slide ini kok fenotipnya 3:1? Nah, ini yang membedakan teman-teman ya. Di sini tuh U besar sama U besar U kecil itu kodenya tuh sama-sama mengkodekan warna ungu. Nah, kalau yang tadi, yang ini di sini ini ya. M besar M kecil itu sifat baru, bukan warna merah, bukan warna putih, tapi merah muda. Sehingga M besar tidak sama dengan M kecil, M besar kecil. Makanya M besar ini apa? Si merah. M besar M kecil ini siapa? Si merah muda. M kecil si putih. Begitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Tenang guys, nanti di soal terakhir kalau kasih
video menarik sih menurut kakak. Aduh. Oke. Yuk, silakan nomor 8. Dicoba terlebih dahulu. Nah, ini baru teman-teman ya. Apa namanya? Persilangan di hibrid. Ada sifat manisnya, ada sifat besarnya, gitu ya. Yuk, dicoba dulu. Kasih waktu 3 menit. Yang udah boleh langsung taruh di kolom chat unmute ya. Oke nih, udah ada yang banyak yang jawab ya. Banyak jawabnya A. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman ya. Untuk mempersingkat waktu, di hasil persilangan pertama antara mangga manis buah besar dengan mangga asam buah kecil. Oke, kita tulis dulu sini teman-teman. Parental. Respon nggak ya? Tunggu. Tunggu sebentar ya. Oh, nggak ada. Oke. Parental. Si M besar, B besar, B besar, dihilangkan dengan M kecil, B kecil, B kecil. Oke, gametnya teman-teman. Ingat, gamet itu membawa setengah dari genotipnya. Dari genotip M besar, itu diambil setengah. Berarti salah satunya doang, M besar kan? Karena dua-duanya sama, ya berarti kita ambil satu aja gitu kan. Ini juga B besar, disilangkan dengan gametnya, ini M kecil, kecil. Oke, tinggal kita gabungin guys. Kita gabungin langsung. Pilih satunya, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Oke, karena di sini nggak dibilang katanya ini sifat intermediate, berarti M besar bukan intermediate ya, bukan intermediate. Artinya M besar sama dengan M besar M kecil, dan B besar sama dengan B besar B kecil. Ini sama dengan apa teman-teman? Manis ya, manis. Ini sama dengan apa? Sama dengan besar. Jadi, karena ini doang, berarti ini 100% nih teman-teman. Karena cuma satu kemungkinan, berarti ini 100%. Mangga manis dan besar. Jadi jawabannya A. Betul banget. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya teman-teman? Apakah sudah paham semua? Apakah ada yang mau tanyain, guys? Nggak ada kali ya? Nggak ada ya? Oke, kakak lanjut ya ke nomor 9. Oke, let's go. Ada nomor 9 nih. Kakak kasih agak sedikit odds. Let's go guys, dicoba dulu. Jumlah gamet pada genotip AI, babi, caca, DDD, EI, Favi, Gaga. Ayo, coba. Nanti yang biasa ya, kalau udah, Yang B. ada yang jawab. Oke, B. yang lain? Yang lain pada setuju kah? Tadi yang jawab Kalisa Shalom ya? Iya, Kak. Nah, apakah semuanya setuju sama Kalisa Shalom nih? Jawabannya B. Ayo, katanya B. Gimana guys? Setuju gak? Oke lah, karena mungkin yang lain pada bingung gitu ya, karena mungkin pada jawab D. Oke, kakak bahas nih. Jadi, kalau aku sih D. Oke. Ada yang jawab D. Oke, nggak apa-apa. Jadi, ini gampangnya gini guys ya. Daripada pusing baca genotip, jadi ini tuh kalian bisa dapat soal ini nanti di
soal UTBK. Wah, kalian masih SMP, tapi nanti kalian bisa dapat soal ini di UTBK. Jadi tolong disimak baik-baik. Jumlah gamet itu ada rumusnya teman-teman. Rumusnya apa? 2 pangkat N. Nah, di mana N sama dengan apa? Tunggu. Oh. Heterozigot. Yes, betul sekali teman-teman ya. Alel heterozigot. Heterozigot. Nah, tinggal kita cari teman-teman, yang mana yang heterozigot? Coba. A besar A kecil heterozigot ya. Tadi 1. B besar B kecil heterozigot. 2. C besar C besar? Enggak ya, bukan heterozigot. D kecil D kecil? Bukan ya, bukan heterozigot. Berarti E besar E kecil heterozigot? Yes. F besar F kecil heterozigot? Yes. G besar G besar? Bukan heterozigot. Nah, jadi bukan. Jadi cuma ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ya udah masukin 2 pangkat 4. Jadi jawabannya 16. Yes, jawabannya benar banget. B. Nah, gimana nih guys? Paham nggak nih? Ini kalian wajib hafal dan dipahami sampai nanti kalian SMA. Karena kalau kalian SMA-nya IPA, itu kalian bakal dapat ini dan bisa jadi keluar di SBMPTN, guys. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak nih SBMPTN itu apa? Jangan-jangan belum tahu nih SBMPTN itu apa? Ada yang tahu nggak nih SBMPTN itu apa? Coba ketik di kolom chat boleh deh kalau malu-malu nih. Wah, tahu Kak. Ada yang jawab tahu Kak. Apa tuh? Coba nih, Kalisa. Nih, dia chat Kakak nih. Katanya tahu Kak. Apa coba, Kalisa? Apa itu? Apa itu SBMPTN-nya? Kepanjangannya atau Boleh kepanjangannya apa yang kalian tahu tentang SBMPTN nih? Coba. pas tau aku seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Betul banget guys. Ya. Jadi kalau ini yang kakak kasih tahu ya. Jadi sebenarnya SBMPTN itu mencolok bukan ke seleksi bersamanya, tapi ke mencolok soalnya host guys. Itu kayak soal UN, tapi soalnya tuh sulit banget, bener-bener sulit. Ada yang udah pernah lihat soal UTBK? Ada yang udah pernah lihat soal SBMPTN dulu? Kayak mungkin penasaran nih, lihat-lihat. Ada yang udah pernah ini belum lihat-lihat? Belum kali ya, soalnya masih pada kelas 9 gitu ya. Gak apa-apa guys, nikmati dulu masa SMP kalian. Nanti kalau udah SMA, udah kelas 12, nah itu masa-masa repotnya kalian. Oke? Oke, daripada ngawur ngidul kepanjangan, kita lanjut ke yang kedua ya. Kedua. Ke soal terakhir, nomor 10. Seperti biasa, kalau kasih nomor 10 adalah nomor terakhir adalah nomor yang paling sulit. Let's go guys. Ayo, silakan dicoba. Ini sebenarnya agak sedikit ada corak-corak SMA-nya, tapi nggak apa-apa. Ini anggaplah Kak guru kalian tuh jahat terus ngasih soal kalian tuh kayak gini ya, gitu. Jadi supaya kalian udah siap ketemu guru yang jahat, nah ini Kakak persiapin kalian. Yuk, dicoba dulu. Kakak kasih waktu 3 menit atau sampai 4 menit ya. Nanti kalau udah taruh di kolom chat. Kalau enggak, mungkin kalau yang nggak tahu langsung ya Kak nggak tahu Kak gitu. Atau mau unmute juga boleh. Oke, Kakak tunggu ya. Oh ya, sebelum ini Kakak mau kasih sedikit catatan sedikit ya. Kayaknya ada catatannya. Saya Kakak ada catatannya. Bentar. Nah, ini ya. Oke, silakan nih. Ada catatannya guys. Gampang banget nih, ada catatannya.
Gimana guys? Apa kalian pusing atau nggak tahu gimana nih? Coba nih chat dong kondisi kalian sekarang. Apakah nggak tahu atau gimana nih? Atau ada yang masih gitu nggak? Oh, pusing kak? Oke, nggak apa-apa. Pusing nggak apa-apa guys. Karena ini emang soal-soal nyempit-nyempit ke apa nyerempet ke SMA ini sebenarnya. Pusing nggak? Oke. Oke. Ini ada yang masih gitu nggak? Oh, masih hitung. Oke. Aku kasih waktu kalian yang masih hitung ya. Oke nih, udah ada yang jawab. Wah, hebat banget nih. Walaupun soal SMA, tapi kalian, soal nembak ke SMA, tapi kalian udah jawab. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Ragu, ada yang jawab D. Oke, banyakkan D ya. Oke, di sini kakak akan coba kasih metode yang paling mudah untuk kalian ya. Ini kalian bisa pakai di SMA juga. Jadi, eh, oke, kita coba ya teman-teman ya. Pertama, seperti biasa, terus dulu parental ya. Parental. Ini si B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, K kecil. Berarti gametnya itu B besarnya satu, K besarnya satu, diambil satu, diambil satu. Oke. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kalian ada yang bingung, langsung interupsi aja nggak apa-apa ya, gitu ya. Misalkan ini dapat dari mana, gitu ya. Ini daripada kalian bingung total, nah itu bahaya banget. Nah ini video satunya berarti apa teman-teman? Karena ini kok disilang. Nah ya, maaf. Gamet nggak disilang. Jadi karena ini dapatnya kayak gini, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil, gitu ya. Nah, katanya ini disilangkan dengan sesamanya, gitu ya. Berarti eh, P2 gitu ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan sesamanya. Nah, ini repot kan. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, sebelum kakak mau jelasin kalian tentang namanya diagram garpu, kakak mau kasih tau dulu nih, kalian perlu apalin. Jadi persilangan antara dua buah homozigot, alel homozigot yang dominan itu akan menghasilkan jumlahnya 4 sebenarnya. Ya, 4 A besar A besar. Kenapa 4? Karena kayak hurufnya teman-teman ya. Ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu ada 4, ada totalnya 4 huruf gitu ya. Ini juga ada 4 huruf, tapi ingat teman-teman, kan diambil gambarnya salah satu gitu ya. Jadi 2A, 2A, A besar A kecil gitu. Ini juga A besar A kecil disilangkan dengan A besar kecil. Nah, mungkin gini, kalau kalian bingung ya, kalau kalian bingung, ini tuh sama aja kayak kalau kita bikin tabel, teman-teman. Ini sama aja kalau kita bikin tabel. Kakak coba yang dominan ini ya. Apa sih yang namanya nih? Yang alel homozigot dominan. Kan kalau kita silangin gini ya, di A besar A besar, A besar A besar, A besar A besar, A besar A besar. Berarti kan totalnya berapa teman-teman? 100% A besar gitu ya. Tapi berapa jumlahnya? 4 gitu ya. 4A. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Karena nanti kalau kalian bingung di sini, kalian bakal bingung di selanjutnya. Apakah sudah paham semua nih sampai sini sebelumnya?
Paham, guys? Paham, Kak. Nah, ini paham ya. Oke. Kakak mau lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Ya. Kalau kalian wajib hafal ini, kalau udah hafal ini, dah gampang banget guys nih. Selanjutnya kakak mau taruh di sini. Aduh, sebentar. Oke. Karena ini agak cukup panjang ya. Jadi gimana cara pakai diagram garpu? Daripada kalian pakai tabel, itu kan buang-buang waktu. Bayangin kalian harus masangin sekitar 16. Nah, bayangin aja kalian mesti ngulik tuh sampai 16 tuh kayak capek banget gitu kan. Nah, daripada kayak gitu, ini kayak gini. Jadi kan kita tahu teman-teman ya. Jadi kan parental duanya itu adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ingat teman-teman, ini berarti kita lihat nih. Ini disilangkan dengan ini. Ya. Ini kasih gambar ya. Oke. Sekarang perhatikan teman-teman. B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Jadinya hasilnya apa? Hasilnya tuh kalau tadi kalian teman-teman ingat, itu hasilnya 1 B besar. Karena ini kan heterozigot disilangkan dengan heterozigot. Kalau teman-teman ingat ya. Ini 2 B besar B kecil disilangkan lagi dengan 1 B kecil B kecil. Nah, sekarang K besar K kecilnya. K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil. Berarti apa teman-teman? K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil. Ya berarti ini ya. Kalau kasih 3 cabang juga ya. Kan ini bentuknya juga 1, 2, 1 kan. Sama kayak B besar ini. Tapi cabangnya itu di setiap B-nya ini. Di kayak gini nih. Ini ada 1 K besar, 2 K besar K kecil, 1 K kecil. Ini juga ada 1 K besar dipasangkan dengan 2 K besar K kecil, disangkan lagi dengan 1 K kecil. Ini juga 1 K besar, 2 K besar K kecil, 1 K kecil. Nah, ini jadi berapa teman-teman? Jadi 1 B besar, K besar, 2 B besar, K besar K kecil. Ini berapa? 1 B besar, K kecil, 2 B besar, B kecil, K besar, 4 B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berapa lagi? 2 B besar, B kecil, K kecil. 1 B kecil, K besar. 2 B kecil, K besar, K kecil. Dan 1 B kecil, K kecil. Nah, tinggal kita interpretasiin teman-teman ya. Tinggal kita interpretasiin. Ini totalnya tuh sebenarnya semuanya ada 16 ya. 1 tambah 2 tambah 1, 4. Di sini 4, di sini 4, dan di sini ada 8. 8 tambah 4 tambah 4 itu berarti 16. Oke. Sekarang ini. B besar K besar berarti apa? Besar kuning. Ini apa? Besar kuning kan guys? Besar kuning juga. Karena ini nggak ada sifat intermediate, jadi yang ada K besarnya itu namanya kuning, yang ada B besarnya berarti besar gitu. Dan ini besar hijau. Ini apa? Ini besar kuning. Besar kuning. Ini apa? Besar hijau. Oke. Selanjutnya apa lagi teman-teman? Ini ya. Kecil kuning. Kecil kuning. Sama kecil kecil hijau ya. Akhirnya kecil hijau. Oke. Hasil udah, tinggal kita gabungin nih guys. Besar kuning dengan besar kuning, berarti ada 3 ya. Ini tambah ini, berarti udah ini 1 tambah 2. Yang kita mau nyari yang mana sebenarnya teman-teman?
Maka jumlah tanaman berbiji berwarna hijau. Oh, berbiji bulat warna hijau ya. Pantesan nih kalian bingung ya. Ini harusnya berbiji bulat berwarna hijau. Ya, jadi bulat warna hijau. Ini bukan besar berarti ya. Sorry, sorry. B itu bulat, bulat, bulat. Sorry, sorry. Bulat sama apa tadi berarti? Sorry nih, maaf teman-temannya. Coba sebentar kita ke slide sebelumnya. Dia bulat sama kisut. Oh iya maaf ya. Jadi ini bulat. B itu bulat ya, bukan besar. Ini bulat. Ini bulat. Ini bulat. 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 Kisut. Sorry. B kecil tuh kisut. 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 Oke guys. Tinggal lihat tadi yang diminta apa? Bulat hijau ya. Tadi berbiji bulat hijau. Seingat kakak ya. Jadi ini ya. Berarti bulat hijau nih. Bulat hijau nih. Nah, berarti ada 3 teman-teman ya. Ada 3. Sisanya nggak ada kan? Sisanya tuh kisut, kisut, kisut. Sementara total semuanya tuh 16. Berarti ya udah, tinggal kita masukin ke rumus. Ke perbandingan ya. 3, ya kan dia kan cuma ada 3 nih. 3 dari 16 dikali jumlah seluruhnya. Jumlah kacang. Jumlah kacang. Berarti 3 per 16 dikali, sebentar, coba kakak cek. 320 ya. Coret, 20. Berarti totalnya berapa teman-teman? 60. Ah, begitu. Coba sampai sini. Ada yang mau nanya nggak nih? Atau udah paham semua nih? Halo guys. Gimana guys? Ada yang mau tanya nggak nih? Paham, Kak. Paham nih? Bener apa nggak kalau bingung? Wah, mantap. Oke, oke. Daripada lama-lama nih kakak mau kasih video sebelumnya. Ya, dari kakak stop share dulu. Jadi ini video tentang gen. Udah kelihatan belum guys? Udah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Udah ya. Nih kakak coba langsung play aja. Stated Clearly presents What is DNA and how does it work? DNA, also known as deoxyribonucleic acid, is a molecule. It's a bunch of atoms stuck together. In the case of DNA, these atoms combine to form the shape of a long, spiraling ladder, sort of like this one here. If you ever studied biology or saw the movie Jurassic Park, you probably heard that DNA acts as a blueprint or a recipe for a living thing. But how? How on earth can a mere molecule act as a blueprint for something as complex and wonderful as a tree, a dog, or a dinosaur? To help answer that question, let's first take a quick look at amino acids. Amino acids are tiny little chemicals inside our bodies that are so important, they're often referred to as the building blocks of life. There's about 20 different kinds, each with their own unique shape. The neat thing about them is they can be attached to each other kind of like Legos to produce an endless variety of larger particles known as proteins. Amino acids make up proteins. Proteins, along with other chemicals, combine to form living cells. Cells make up tissues. Tissues make up organs. And organs, when they're all put together and functioning, of course, combine to form living creatures like you and me. These proteins that make up our bodies, and keep in mind there's millions of different kinds of proteins,
They each have to be formed in the perfect shape in order to function. If they're the wrong shape, they usually won't work. That's where DNA comes in. DNA does a lot of interesting things, some of which we don't fully understand, but one of its main and most well understood functions is to tell amino acids how to line up and form themselves into the perfect protein shapes. In theory, if the right proteins are built at the right time and in the right place, everything else from cells to organs to entire creatures will come out just fine. This here is a simplified model of DNA. It shows us that the steps of the ladder are made up of 4 different kinds of chemicals shown here by different colors and letters. If you look at just one half of the molecule, you can read its chemical sequence or genetic code from top to bottom, sort of like a book. A single strand of DNA is extremely long, millions of letters long. It spends most of its life coiled up like a noodle, living inside the nucleus or the centerpiece of a cell. Amino acids, however, live outside the nucleus in what's called the cytoplasm. To help DNA interact with the cytoplasm and convert those amino acids into proteins, special chemicals inside the nucleus make partial copies of the DNA code. These partial copies, called RNA, look a lot like DNA, but they're shorter, of course, and they're missing one of their sides. Their small shape and size allows them to fit through tiny pores in the nucleus, out to the cytoplasm, and into the mouth of another particle called a ribosome. Ribosomes are protein-building machines. They read the RNA code 3 letters at a time, suck amino acids out of their surroundings, and stick them together in a chain according to the RNA code. As the chain grows, it bends, it folds, and it sticks to itself to form a perfectly shaped protein. Every 3 letters of the RNA code tell the ribosome which of the 20 different kinds of amino acids should be added next. For example, CAA tells the ribosome to grab a glutamine. AGU tells it to grab a serine, and so on. Once a protein is built, it can then go on to do a number of different things, one of which could be to help form a brand new cell. So to answer the original question, what is DNA? DNA is a molecular blueprint for a living thing. How does it work? DNA creates RNA, RNA creates protein, proteins go on to form life. This entire process, as complicated, as sophisticated, as magical as it might seem, is entirely based in chemistry. It can be studied, it can be understood. I'm John Perry, and that's DNA stated clearly. Oke guys, gimana videonya menurut kalian? Cukup informatif gak? Kalau menurut kakak sih kayak menarik banget sih. Dia tuh kasih dalam bentuk animasi gitu. Dari video tadi mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum kakak sudahi pertemuan hari ini. Kak ini masuk YouTube nanti. Kenapa? Nanti recordingnya ditaruh di YouTube gak? Ya, taruh di YouTube nanti. Oke, terima kasih. Oke. Ini nggak ada yang mau nanya seputar tadi. Ya, sebenarnya sih nanti kalian bakal bahas lebih dalam di SMA. Cuma kalau kalian ada yang mau langsung mau udah mau penasaran duluan, boleh tanya sekarang. Tapi kalau bilang cukup kak, gitu ya udah kakak cukupi itu pertemuan hari ini. Oke, sebelum kakak cukupi, ada yang mau tanya lagi? Enggak, Kak. Enggak ya. Oke, kalau begitu aku mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Jago Belajar kali ini, dan kami sampaikan pula terima kasih kepada para media partner yang telah mendukung kami, yaitu Believe in You, Sejuta-Cita, Jawa Community Indonesia, The Curious Mind, Toronto Project, Matematika, Anak Edukasi, Great Generation, Memori Nusantara, Project Society, Stupensil, Student Indonesia, Impresi Asumsi, di balik masa remaja, Arois dan Dikta Indonesia. Oke, sekian untuk untuk pertemuan kali ini. Aku ucapkan terima kasih ya teman-teman. Kalian boleh leave. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak.
Semuanya udah mana dulu?